lagi nih, kita hari ini bahas di Momformation, info-info juga bahasan-bahasan yang mengenai kalian sharingkan di WhatsApp aku juga akan dibahas semua di Momformation ini. Tapi sebelum kita lanjut lagi hari ini mau bahas apa, jangan lupa subscribe dulu di YouTube-nya Mom Uung dan follow Instagram-nya di momuung.id. Aku tunggu ya, follow dan subscribe sekarang juga. Nah, hari ini itu kita mau bahas sharingan salah banyak mami-mami ya sebetulnya ya. Ini yang paling sering banget sih masuk di WhatsApp aku. Kok bisa ya Mam, ASIku tuh tiba-tiba menjadi seret. Nah, itu biasanya aku udah bertanya-tanya, nggak mungkin dong ASI tuh tiba-tiba menjadi seret. Biasanya rata-rata mami-mami itu bilangnya kayak gitu tuh kalau anaknya sudah empasi. Nah, tiba-tiba setelah 6 bulan merasa dulu ASIku lancar, ASIku banyak, kok tiba-tiba sekarang jadi berkurang ya Mam. Biasanya pompa yang dapat segini tiba-tiba jadi segini. Kok bisa ya, kenapa ya? Nah, padahal kalau asal kita tahu ya, empasi itu kan makanan pendamping ASI, benar kan? Berarti harusnya yang utama tuh tetap ada di ASInya. Kalau di awal-awal 6 bulan ya Mam. So, ketika anak sudah makan, sudah mulai makan yang pure atau makan yang berat-berat seperti itu, otomatis dia akan kenyang juga dari makanan empasinya dia. Nah, ketika dia sudah mulai kenyang dengan makanan empasinya dia, ya secara nggak langsung nyusunya pasti berkurang dong. Atau kalau enggak, ketika anak yang dulunya di jam-jam dia empasi itu dia masih nenen, masih minum susu, sekarang di jam empasi dia sudah makan. Berarti di saat jam empasi itu ASInya sudah nggak ada sinyal permintaan, bener atau enggak? Padahal kalau kita lihat lagi sesuai prinsip ASI itu kan supply sama dengan demand. Jadi akan ada supply kalau ada demand. Walaupun anak kita mungkin usianya udah 2 tahun lebih, walaupun mungkin anaknya udah usia 3 tahun, kalau sebetulnya tetap ada demand, ya akan terus-terusan ada ASI, terus-terusan akan disuplai ASInya gitu loh. Makanya kenapa sih kok tiba-tiba pada saat anak empasi ASInya merosot, itu udah tanda tanya besar ya Mam sebetulnya. Jadi yang perlu kita tahu, biasanya di saat anak kita itu sebelum empasi, di jamnya mereka empasi, mereka akan nenen, mereka akan minum susu, minum botol ataupun nenen. Nah, sekarang di saat mereka empasi, mereka sudah nggak minum susu dong, mereka diganti dengan makan. Nah, setelah makan pun mungkin tingkat laparnya akan berbeda ketika mereka 1 hari full tuh minum ASI, karena kan sudah mulai dimasuki makanan yang mungkin teksturnya lebih padat seperti itu ya Mam ya. Jadi rasa kenyangnya tuh juga sudah ada seperti itu loh. Jadi sesuai prinsipnya ASI, kita harus balik lagi, supply sama dengan demand. Intinya kalau kita mau terus-terusan ada supply, ya harus terus-terusan juga dong diminta demandnya. Jadi yang harusnya kita lakukan adalah kita tetap mengikutin jadwalnya baby di saat awal-awal sebelum dia empasi itu kayak gimana gitu loh. Berarti kan di jamnya, misal nih biasanya baby jam 8 pagi itu dia nenen, tapi sekarang jam 8 pagi udah kita mulai kenalkan dengan ASI. Nah, bisa di saat jam 8 pagi dengan kita kenalkan dengan empasi. Bisa di saat anak kita itu makan, mulai empasi, di jam 8 itu kita ganti dengan pompa supaya terus ada permintaan. Terus nanti misal anak makannya sehari 3 kali nih, ya kan? Ya berarti kita juga harus menggantikan 3 kali jam makannya ini dengan pompa. Intinya apa? Intinya itu terus-terusan kita kasih sinyal ke tubuh supaya tubuh ini memproduksi ASI kita, supaya suplainya juga lancar. Jadi buat mami-mami yang merasa kayak setelah empasi ASIku tiba-tiba menurun, ayo coba di cross check lagi. Kita tetap intinya itu cuma sama prinsip ASI aja sih, supply sama dengan demand. Jadi gak usah takut kalau yang sudah mulai empasi. Tips dari aku, ketika anak kalian mulai empasi, di jam makannya itu kalian terus bikin permintaan, terus kirimkan sinyal ke tubuh supaya ASInya itu terus ada. Oke, sekian sharing dari aku. Jadi supaya ini bisa membantu kalian semua, so nggak perlu takut ASInya bakal ngedrop ketika anak sudah mulai masukin empasi. Yang penting tetap kita patokannya pada prinsip ASI, supply sama dengan demand, supaya di saat anak empasi ASInya terus bisa banyak, terus bisa berkualitas, terus bisa meluber-luber seperti itu. So, jangan lupa subscribe dan jangan lupa kalian komen di bawah kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, masih ada pertanyaan-pertanyaan. Terus kira-kira kalian mau dibahas tentang apa juga kalian bisa komen di bawah. Nanti bakal kita masukin di Momformation berikutnya. Dan bye-bye!